Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih membahas tafsir dari surah An-Naba. Dan kita masuk pada ayat ke-37 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah sama sekali. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Sungguh kami telah memperingatkan kepadamu siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naba 37 dan seterusnya sampai akhir masih menceritakan kepada kita tentang hal ihwal kondisi hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Ar-Rahman yang maha pemurah, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka pada hari itu tidak dapat bicara dengan dia. Apa maksudnya pada hari itu mereka tidak dapat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala, maksudnya adalah la yamlikuna minhu khitaba ay bisyafa'ati illa bi'idni. Maksudnya mereka tidak dapat bicara dengan Allah dalam perkara syafaat kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya pada hari kiamat, orang-orang yang mereka berada di padang mahsyar, kemudian mereka ingin selamat dari apa yang ada di padang mahsyar itu, mereka minta syafaat. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka bicara, kecuali orang-orang yang diizinkan Allah. Siapa orang-orang yang diizinkan Allah ini? Tentu hanya para nabi. Makanya manusia datang kepada para nabi. Datang mereka kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, anta abul bashar, engkau kan bapaknya manusia. Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau melihat kami dengan penuh iba? Lihat kondisi kami. Kami kesusahan, matahari didekatkan, keringat bercucuran, kami kesusahan. Mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami. Tapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak sanggup bicara dengan Allah. Ketakutan. Alasannya apa? Karena dia pernah melakukan dosa. Apa dosanya? Memakan buah larangan. Makanya dia tidak berani bicara. Kemudian manusia mendatangi nabi-nabi yang lainnya. Mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim pun sama, tidak sanggup untuk bicara dengan Allah, karena dia pun pernah melakukan dosa, pernah berdusta 3 kali. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun tidak bisa apa-apa, tidak sanggup bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendatangi Musa alaihi salatu wassalam. Musa juga sama, memberikan alasan tidak sanggup bicara dengan Allah Subhanahu wa taala karena Musa pernah melakukan dosa. Apa dosanya Musa? Membunuh kaum Kipti yang sedang berkelahi dengan anak muda Bani Israel. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Isa tidak menyebutkan dosanya, tapi Isa pun tidak berani berbicara dengan Allah. Dia hanya menyarankan, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta agar Rasul kita datang menghadap Allah dan meminta syafaat untuk mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akan kucoba. Maka Nabi kemudian menghadap Allah, sujud dengan sujud yang lama di bawah arsy-Nya, dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah memberikan izin untuk bicara. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamlikuna minhu khitaba. Artinya mereka tidak dapat bicara dengan Allah kecuali orang yang Allah izinkanlah. Orang yang Allah izinkan salah satunya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Rasul sedang sujud dengan sujud yang lama, maka Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa. Angkat kepalamu, minta kau diberi, katakan kau didengar, minta syafaat ku beri kau syafaat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 7 syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penafsiran yang pertama dari Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya aradal kuffaru la yamlikuna minhu khitaba fa ammal mu'minin fayashfa'un atau fayushfa'un. Maksudnya adalah mereka yang tidak dapat bicara dengan Allah, maksudnya orang-orang kafir. Mereka tidak sanggup berbicara dengan Allah ketika itu karena ketakutan. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan syafaat.
syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah izinkan kepada mereka. Jadi maksudnya la yamlikuna minhu khitaba, ini bicara soal syafaat dan syarat mendapatkan syafaat dua. Satu, izin dari Allah, yang kedua redha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Siapa ruh di sini? Ada yang mengatakan bahwa ruh yang ikut bersaf-saf bersama para malaikat, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maksudnya adalah malakun fis sama'ir rabi'ati. Dia adalah malaikat yang menetap di langit keempat. Dan malaikat ini a'zam minas samawati wa minal jibali wa minal malaikati, yusabbihullaha kulla yawmin ithnai ashara alaf tasbihatan, yakhluqullahu min kulli tasbihatin malakan minal malaikah yaji'u yawmal qiyamah saffan wahida. Jadi maksudnya ruh di sini adalah malaikat yang berada di langit keempat. Fisiknya lebih besar dibandingkan langit, bahkan dibandingkan gunung-gunung. Bahkan di antara malaikat yang menempati di langit keempat ini, ada yang bertasbih kepada Allah setiap hari sebanyak 200.000 tasbih, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap tasbih itu satu malaikat yang kelak akan datang pada hari kiamat. Merekalah yang kemudian bersab-sab mengelilingi di padang mahsyar. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya ruh di sini artinya khalqun min khalqillah fi surati bani Adam. Mereka adalah makhluk lain. Mereka bukan malaikat, mereka bukan manusia, tapi dibentuk seperti manusia. Bahkan Imam A'mash rahimahullahu ta'ala mengatakan besarnya melebihi para malaikat berkali-kali lipat, dan mereka memiliki tangan dan kaki. Sekali lagi, mereka bukan malaikat, mereka bukan jin, mereka bukan manusia. Lalu mereka siapa? Makhluk lain yang Allah ciptakan yang kita tidak tahu. Bukankah Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah menciptakan sekehendaknya. Makhluk yang kita tidak tahu rupanya seperti apa. Yang jelas dia bukan manusia, dia bukan jin, dia bukan malaikat. Makhluk lain punya tangan dan punya kaki, lebih besar dibandingkan malaikat itu sendiri bentuknya. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, ruh yang akan membuat sab pada hari kiamat. Ini menurut penafsiran A'mash. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ruh di sini maksudnya adalah arwahun nas, ruh manusia. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka, awalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kemudian hujan ini setiap tetesnya akan mengenai setiap tulang ekor manusia yang dipendam di dalam tanah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan ulang manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ulang manusia, dikembalikan mulai dari kepala sampai kaki, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan jasad-jasad mereka dari tanah, kemudian dilempar ke permukaan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami lempar mereka ke permukaan. Wa ukhrijatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat yang ada di bumi. Maksudnya jasad-jasad manusia kemana? Ke permukaan bumi. Lah sejak itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ruh yang disimpan di dua tempat. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman ditempatkan di Iliyin, di sorga yang paling tinggi. Kalau ruhnya orang kafir
mereka ditempatkan di sijin, di neraka yang paling dasar. Maka dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh arwah manusia itu. Akan tetapi sebelum arwah ini masuk ke jasad-jasad, maka mereka dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat. Inilah maksudnya yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan. Pada hari itu ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Jadi ruh yang akan masuk ke jasad-jasad manusia saat dibangkitkan itu, sebelum dibangkitkan mereka akan dibariskan dulu bersama para malaikat. Baru setelah itu Allah perintahkan ruh itu masuk ke jasad-jasadnya masing-masing. Maka terjadilah yaumul ba'thi wan nusyur, hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga satu penafsiran dari Sufyan dari Dhahhak rahimahullahu taala. Ada juga maksudnya adalah ruh di sini maksudnya Jibril. Karena Jibril ada sayyidul malaika. Ini yang banyak ditafsirkan para ulama, bahwa ruh di sini artinya Jibril. Lalu kenapa kemudian Jibril tidak dimasukkan dalam kategori malaikat? Bukankah Jibril bagian daripada malaikat? Kenapa pula dipisah? Dalam bahasa Quran disebut zikrul am ba'dal khassah namanya. Menyebutkan perkara umum setelah yang khusus, dan itu menunjukkan agungnya Jibril. Dia bukan sekedar malaikat biasa. Dia adalah pemimpin para malaikat, memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara barat dan timur, saking besarnya. Dan dia adalah sayyidul malaika, pemimpinnya para malaikat. Yauma yakumur ruh, pada hari ketika Jibril wal malaikatu, dan para malaikat yang lain saffan, mereka membentuk saf bersaf. La yatakallamun, mereka tidak berkata-kata, illa man adzina lahur rahman, kecuali sesiapa yang diberikan izin kepadanya oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala shawaba, dan ia mengucapkan kata-kata benar. Kalau seandainya para malaikat saja tidak sanggup bicara, karena memang hari itu adalah hari yang sangat menegangkan dan menakutkan, sampai para malaikat semua bungkam. Tidak ada yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu sangat menakutkan, apatah lagi manusia. Sementara malaikat saja yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tidak sanggup bicara pada hari itu, apalagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ikrimah, seorang ahli tafsir, ketika memberikan catatan illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali siapa yang telah diberikan izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata-kata yang benar, maksudnya adalah akan lewat dengan sebagian manusia dari penduduk neraka. Jadi ada akan lewat sebagian manusia atau sekelompok manusia yang diponis masuk neraka, melewati para malaikat yang sedang berbaris-baris. Jadi malaikat yang sedang berbaris-baris tadi, tiba-tiba kemudian manusia yang sudah diponis masuk neraka ini, gerombolan-gerombolan manusia yang layak masuk neraka, lewat di hadapan para malaikat. Maka malaikat mengatakan, aina tadhhabuna bihaula. Maka malaikat satu dengan yang lainnya saling bicara, mau pergi ke mana mereka itu, mau dibawa ke mana mereka ini. Fayuqal, maka dikatakan, ilan nar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Fayaqulun, maka sebagian para malaikat mengatakan, bima kasabat aydihim wa ma zalamahumullah, tentu mereka masuk neraka karena ulah tangan-tangan mereka dan Allah tidak pernah zalim kepada mereka. Kemudian di sisi lain ada sekelompok orang yang digiring tetapi diarahkan ke surga. Maka malaikat yang kemudian sedang berbaris-baris menyaksikan dan mengatakan, aina tadhhabuna bihaula, hendak pergi ke mana mereka yang satu ini.
Fayaqulun, maka malaikat yang menggiring mengatakan ilal jannah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Fayaqulun, maka malaikat yang lain mengatakan bi rahmatillahi dakhaltumul jannah, ingat dengan rahmat Allah kalian masuk surga. Maka dikatakan fayu'dzanu lahum fil kalam, maka ketika itu mereka diizinkan untuk bicara. Maka ketika itu diizinkan untuk bicara. Itulah yang mengatakan illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dan yang dimaksud shawab di sini artinya at-tauhid. Jadi orang-orang yang mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata-kata dengan kata-kata yang benar, maksudnya adalah kata-kata la ilaha illallah. Ketika di dunia mereka mentauhidkan Allah, maka di akhirat mereka berhak bicara dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Maksudnya adalah dengan amal saleh, dengan kebaikan, dengan kejujuran, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya, inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Maksudnya hari kiamat. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang kafir tidak yakin adanya kiamat, tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian, tidak yakin adanya hisab, timbangan dan yang semacamnya. Kemudian Allah mengatakan yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Ingat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku menjadi tanah. Ada dua penafsiran para ulama. Pertama, kenapa orang kafir bisa mengatakan ya laitani kuntu turaba? Duhai kiranya aku dahulu di dunia menjadi tanah dan tidak pernah ada. Karena melihat kengerian pada hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat, siksa yang menakutkan hari kiamat, neraka yang berkobar-kobar yang membuat bulu kudu, kemudian mengalami kekhawatiran dan ketakutan luar biasa. Makanya mereka mengatakan, duh kiranya aku menjadi tanah sejak di dunia dan tidak pernah diciptakan. Saking takutnya melihat azab. Ada yang mengatakan penafsiran yang kedua, saat mereka dikumpulkan dan menyaksikan bagaimana binatang dihisab, kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan binatang-binatang yang bertanduk, yang suka menanduk kepada binatang yang ditanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduk dia sebanyak dia bertanduk, tanduk dia sebagaimana dia menanduk kamu di dunia. Maka binatang ini akan membalasnya sebagaimana dia memperlakukannya di dunia. Itulah hisab bagi binatang. Setelah selesai hisabnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kuni turaba, hei binatang-binatang, jadilah kalian tanah. Jadi binatang itu hanya ada hisab tapi tidak ada azab. Tidak ada neraka bagi binatang. Binatang itu hanya dihisab untuk menunjukkan keadilan Allah saja. Karena sebab selesai dihisab, maka Allah katakan jadilah kalian tanah. Akhirnya mereka pun jadi tanah. Lah orang-orang kafir yang menyaksikan ketika itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah seperti mereka binatang-binatang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kengerian hari kiamat. Ada manusia-manusia pada hari kiamat itu yang sama sekali tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud tidak diajak bicara itu, maksudnya ada yang mengatakan ya sama sekali tidak diajak bicara, dan itu bentuk kehinaan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan diajak bicara, tetapi bukan pembicaraan yang baik, tapi pembicaraan yang tidak baik. Siapa mereka? Pertama, mereka adalah sebuah kaum yang memiliki ilmu pengetahuan, membaca Al-Quran, paham dengan sunnah,
tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Maka mereka kelompok yang tidak akan diajak bicara, sebagaimana surah Al-Baqarah 174 sampai 175. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan mereka memperjualbelikan dengan harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang akan memakan api neraka di perut-perut mereka dan Allah tidak akan bicara dengan mereka. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran padahal tahu kebenaran, maka mereka tidak akan diajak bicara. Ini satu. Yang kedua, seorang laki-laki yang berinfak, bersedekah kepada fuqara, kepada masakin, tetapi kemudian menyebut-nyebut infaknya. Dia menceritakan infaknya sendiri, terkadang menyakitkan pula, dengan mengatakan, kalau dulu tidak ku bantu, kamu sudah jadi gembel, umpamanya. Ini kan menyebut-nyebutkan bantuan, tidak ikhlas, menyebut-nyebutkan pemberian. Nabi SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok tidak akan diajak bicara oleh Allah, bahkan tidak akan dibersihkan, bahkan Allah tidak akan melihatnya, dan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, al-mannan bima a'ta, menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan kepada orang. Kemudian yang ketiga, al-musbil izarah, orang yang isbal bagi laki-laki, yang melembrehkan kainnya di bawah mata kaki. Tentu bagi laki-laki, kalau perempuan disyariatkan harus menutup mata kaki, bahkan kalau perlu ditambah 1 jengkal. Tapi laki-laki tidak boleh, harus diangkat sehingga mata kakinya harus tampak. Karena Nabi SAW mengatakan, salah satu orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musbil al-izar, orang-orang yang melembrehkan kainnya dan menutup mata kakinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib, orang-orang yang ketika dia melariskan dagangannya, dia rela bersumpah untuk kedustaan. Para pedagang, para peniaga bersumpah-sumpah, demi Allah ini barang bagus padahal tidak bagus, demi Allah ini barang asli padahal imitasi, demi Allah ini barang ilegal padahal hasil curi, dan begitu seterusnya. Dia berdusta untuk mengelabui manusia supaya dagangannya laris. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara. Salah satunya, rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal munafiq, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang bersumpah memperjualbelikan dagangannya dengan sumpah palsu supaya laris di hadapan manusia. Kemudian yang kelima, seorang yang dipanjangkan usianya sehingga menua dan usianya melebihi manusia, mungkin 70 tahun, 80, 90 tahun, pokoknya Allah panjangkan umurnya, tetapi fitrahnya tidak pernah lurus, syahwatnya tidak pernah redam, bahkan masih berani melakukan zina di masa tua. Kata Nabi SAW, di antara 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Kata Rasul, saikhun zanin, orang yang sudah tua renta tapi masih berzina. Orang yang sudah tua renta tapi masih berzina. Kenapa orang yang sudah tua berzina demikian dahsyat siksaannya, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dilihat Allah, tidak akan dibersihkan Allah, Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih? Kenapa?
Bukankah anak-anak muda banyak berzina juga? Beda dosa anak muda berzina dengan kakek berzina. Anak muda berzina dosa besar, tapi ada pemicunya, syahwat yang kuat. Tetapi kalau sudah kakek-kakek berzina itu tidak ada pemicunya, karena namanya kakek-kakek syahwatnya sudah lemah. Dan dia juga rata-rata sudah punya istri dan punya anak, pernah menikah, pernah merasakan melakukan hubungan. Kenapa dia berzina kalau bukan karena akhlaknya buruk? Makanya orang-orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang keenam, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kekuasaan, tetapi dia berdusta kepada rakyatnya. Lihat hari ini para penguasa negeri kita lah contohnya, di DPR atau mungkin menterinya dan begitu seterusnya, diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla, hukum di tangannya, uang di tangannya, tetapi kemudian mereka menjadikan hukum justru tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Uang yang ada di tangannya untuk mensejahterakan rakyat justru malah dikorupsinya. Lah orang-orang yang seperti ini dikatakan salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Masuk pada tiga kelompok yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya malikun kadzab, para pemimpin dusta, para pemimpin yang berdusta dan berkhianat. Sudah menjadi pemimpin, kenapa mereka berdusta? Bukankah sebelum mereka jadi pemimpin mereka berjanji kepada kita, kalau saya menjadi pemimpin, kalau saya terpilih? Mereka sudah janji itu. Sebelum naik kan mereka janji kan sama antum kan, saya akan begini, membenahi begitu, rakyat harus maju, rakyat harus sejahtera, hukum harus tegak, keadilan harus di mana, dan begitu seterusnya. Macam-macam cerita. Setelah jadi, para pendusta mereka itu, malikun kadzab, para pendusta, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, orang fakir tapi sombong. Orang kaya sombong wajar. Kenapa? Ada pemicunya. Saya kaya wajar sombong. Orang miskin sombong ada pemicunya. Dan miskin sombong kurang ajar namanya. Ya. Makanya kenapa orang-orang miskin sombong juga tidak akan diajak bicara, karena tidak ada pemicu dia sombong. Harusnya orang miskin itu tawadu. Kemudian juga yang ke-8, seorang wanita al-mutarajjilah. Seorang wanita yang berdandan ala laki-laki atau sebaliknya. Jadi perempuan menjadi tomboy, tapi laki-laki menjadi banci kaleng. Kemudian juga berbalik fitrahnya. Nah, ini orang-orang yang kemudian membalik fitrah. Laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, rajulun ala fadli ma'in famana'ahu ibnu sabil. Orang yang diberikan kelebihan air, ketika ada orang yang memintanya dia tahan, tak boleh. Padahal ada 3 perkara yang bersyirikat tidak boleh dikuasai. Pertama rumput, yang kedua api, dan yang ketiga air. Itu serikat bersama, tidak boleh dikuasai satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau memang air itu dia usahakan dengan mesin, ya bolehlah kita minta upah daripada mesinnya. Tapi kalau air ini ada di ladang, mengalir begitu saja dari air hujan, betul melewati ladang kita. Kalau ladang kita sudah terairi, tiba-tiba tetangga minta, ya silakan saja ambil. Kalau mencegahnya, maka orang-orang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, mereka adalah orang-orang yang al-wafa lil imami bil qiyam bima aujaballahu alaihi wa illam tu'ta malikun min huquq. Orang-orang yang mereka melakukan pemberontakan dengan alasan apapun,
Umpamanya alasannya, ya karena pemerintah kurang ajar Ustaz. Mereka mengambil hak kita, sementara kita susah mengambil hak kita kepada mereka. Akhirnya kami memberontak. Maka orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah, Allah tidak akan ajak bicara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya demonstrasi selama tidak ada niat memberontak, selama tidak ada niat memberontak, hanya istilahnya apa ya, menyampaikan aspirasi, mengkritik pemerintah karena sudah jengah, sudah jenuh kezaliman pemerintah. Ya, menurut undang-undang negeri kita boleh, tapi sekali lagi dalam Islam tetap tidak boleh. Karena yang namanya demonstrasi sedamai apapun pasti ada kerusuhannya. Minimalnya jalan macet, nyampah di mana-mana, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di antara orang-orang yang tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla adalah dayuth, kepala rumah tangga yang tidak ada kecemburuan kepada keluarganya. Ya, anaknya tidak menggunakan hijab, tidak ada masalah. Istrinya kesana kemari digonceng ojek, gak ada masalah. Jadi intinya bahwa tidak ada keluarganya melakukan maksiat, dosa dan begitu seterusnya, dibiarkan saja. Jadi tidak ada kecemburuan untuk menasihati keluarganya. Itu disebut dayuth namanya. Termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, termasuk anak yang durhaka dengan orang tua, maka mereka juga terancam tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengambil harta manusia dengan cara batil. Seperti contoh penjarahan kemarin kan. Penjarahan kemarin ini tidak dibolehkan. Agama manapun menjarah itu tidak dibolehkan. Tapi kan Ustaz, itu harta hasil korupsi. Anggap saya haja ghanimah katanya. Ghanimah pula. Anggap ghanimah katanya. Anda sedang mencuri. Sebab kalau seandainya alasannya itu harta korupsi kemudian Anda halalkan, apa bedanya dia dengan Anda? Bedanya dia korupsi, Anda menjarah. Coba kalau Anda jadi dia, mungkin Anda jadi pejabat terkorup sedunia. Kenapa? Mental penjarahnya sudah ada. Kalau dibalik kan gitu. Nggak boleh ikhwan. Kan itu pencurian. Jangan lagi mencuri sekelas Iron Man. Berapa itu harganya? Apalagi jam 11 miliar. 1/4 dinar, 1,5 juta lebih lah, 1/4 dinar itu sudah boleh dipotong tangan. Kan had potong tangan itu 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram. Kalau dibagi 4 lah kan itu 1/4-nya. Ya kalau umpamanya 1 gramnya itu 1 juta, berarti sudah 1,5 juta lah, 1,5 gram. Itulah 1/4 dinar. Itu sudah dipotong tangannya itu dalam Islam tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tidak boleh melakukan penjaraan, karena itu sama dengan perampokan, sama dengan pencurian. Walaupun tentu korupsi dengan pencuri berbeda. Harus dibedakan ya. Mencuri ini, dia mengambil harta yang harta ini disimpan baik-baik oleh pemiliknya. Emas dalam berangkas, kemudian uang dalam kotak, mobil dalam garasi, itu namanya tersimpan. Kemudian kita ambil, itu namanya mencuri. Kalau korupsi tidak, uangnya tidak tersimpan, uangnya dia pegang. Cuman uang ini milik negara. 1, 2, dipegang 3, sama kita, bukan 2, orang yang pegang. 1, kalau mencuri 3, uang orang kita 2, ambil, 3, itu namanya mencuri. Ini uangnya ada di tangan kita. 2, 3. Cuman uang ini bukan uang kita, uang negara. Karena jabatan kita ambil. Itu namanya korupsi itu. Makanya dibedakan hukumannya. Kalau mencuri itu potong tangan. Kalau korupsi tidak ada hukumannya. Tetapi walaupun tidak ada hukumannya, dia masuk kepada bab ta'zir. Ta'zir itu adalah kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan hukum mati, tidak ada masalah, tidak berdosa. Karena tidak ada hukum hududnya masalahnya. Lain dengan orang berzina yang sudah menikah rajam, orang mabuk cambuk 80 kali, orang yang memfitnah perempuan baik-baik berzina cambuk 80 kali, orang yang mencuri potong tangan, kan jelas tuh hududnya kan.
Tapi korupsi ini nggak ada hududnya, sehingga hukumannya bisa berat bisa ringan, tergantung kebijakan. Berani nggak pemerintah kemudian membuat undang-undang terhadap koruptor? Kalau berani pamannya koruptor ini dihukum mati, tidak ada masalah dalam Islam, kan itu bagian daripada ta'zir. Karena korupsi jauh lebih besar dosanya dibandingkan mencuri. Itu perbedaannya menurut ulama fikih. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi orang-orang seperti yang disebutkan adalah orang yang tidak akan diajak bicara, baik secara zahir ataupun mungkin diajak bicara tetapi pembicaraan yang tidak baik bagi mereka pada hari kiamat. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai di sini saja, berarti sudah selesai pembahasan tafsir surah An-Naba, dan insyaallah kita lanjut pada juz ke-29. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.